Ini saya sendiri Elham, Iman Roni, sama Pak Faiz. Oke, pendahuluan. Dalam dunia bisnis kompetitif, perilaku organisasi memainkan peran krusial dalam mencapai keunggulan bersaing. Oleh karena itu, kita harus Ada memahami ini. dulu apa itu keunggulan bersaing. Pengertian keunggulan bersaing adalah competitive advantage atau keunggulan bersaing dapat diartikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu, dalam memenuhi tantangan global, tantangan teknologi, dan keunggulan bersaing, maka perusahaan harus memenuhi konsep MSDM. Lanjut, Pak Iman. Itu bersaing ya. Ya, Silakan, Pak Iman. next Pak. Next Pak. Slide-nya Pak diganti. Sudah, Pak? Pak Ilham. Belum Pak. Sudah? Belum. Oh, belum. Sudah saya ganti. Bentar. Sudah keganti belum di konsep MSDM? Masih konsep MSDM, Pak. Ya udah ini Pak Iman, lanjutannya konsep MSDM. Silakan Pak Iman. Konsep MSDM, praktek MSDM, kedua peran dan tanggung jawab Departemen SDM, lalu kompetensi SDM profesional, empat perubahan fungsi MSDM, yang kelima profesi MSDM. Pak Iman, sudah ke slide-nya udah bisa dilihat Pak. Sudah Pak. Ya, Silakan Pak. selanjutnya tantangan kesinambungan usaha, perubahan ekonomi, peningkatan nilai yang terdapat pada aset yang tidak berwujud dan modal manusia, keprihatinan dan keterlibatan karyawan, menuntut pekerja yang lebih fleksibel, jenis-jenis pekerjaan dan proyeksi pertumbuhan pekerjaan dan persyaratan, perubahan-perubahan pada harapan pekerja, manajemen bakat, penggunaan pengaturan pekerja alternatif. Next. Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Mengukur kinerja pada pemangku kepentingan, talent scorecard, tanggung jawab sosial, pelayanan pelanggan, dan penekanannya pada kualitas. Mengubah demografi dan keragaman tenaga kerja, penuaan tenaga kerja, meningkatnya keragaman tenaga kerja, pengaruh imigrasi. Next. Masalah-masalah hukum dan etika, tantangan global, memasuki pasar internasional, offshoring, tantangan teknologi. Lanjutnya Pak Ilham. Sistem pekerjaan berkinerja tinggi, bekerja di dalam tim, perubahan pada persyaratan keterampilan, bekerja dalam bentuk kemitraan, perubahan pada struktur perusahaan dan pelaporan tentang hubungan, peningkatan penggunaan serta kesediaan IHRM dan sistem informasi SDM, daya saing pada sistem pekerjaan berkinerja tinggi. Next. Pak Faiz Selanjutnya mungkin Pak. bisa dilanjutkan Pak Pais. Silakan Pak. Selanjutnya menghadapi tantangan kompetitif melalui praktik MSDM. Satu, mengelola lingkungan SDM. Dua, memperoleh dan mempersiapkan SDM. Tiga, penilaian dan pengembangan SDM. Empat, memberikan kompensasi kepada SDM. Empat, bidang praktik MSDM. Mengelola lingkungan
SDM bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi SDM, yakni dengan menghubungkan praktik MSDM terhadap sasaran-sasaran bisnis perusahaan, yaitu MSDM strategis memastikan bahwa praktik-praktik MSDM sesuai dengan undang-undang pemerintah pusat, pemerintah negara, bagian, dan Pemda. Merancang pekerjaan yang dapat memotivasi dan memuaskan karyawan, serta memaksimalkan pelayanan pelanggan, kualitas, dan produktivitas. Selanjutnya, memperoleh dan mempersiapkan SDM berhubungan dengan aktivitas untuk mengidentifikasi persyaratan SDM dan pelatihan karyawan agar dapat memiliki berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya. Penilaian dan pengembangan SDM ditunjukkan untuk mengukur kinerja karyawan, mempersiapkan karyawan untuk peran-peran pekerjaan di masa mendatang, serta mengidentifikasi berbagai kepentingan, sasaran, nilai, dan masalah-masalah karir karyawan lainnya. Menciptakan hubungan kerja dan lingkungan pekerjaan yang menguntungkan perusahaan dan karyawan. Selanjutnya, memberikan kompensasi kepada SDM. Bidang ini meliputi penciptaan sistem-sistem pembayaran gaji, menghargai kontribusi-kontribusi para karyawan, dan memberikan tunjangan-tunjangan kepada karyawan. Kesimpulan, menurut kelompok kami dari bidang praktik MSDM yang paling berkontribusi dalam membantu perusahaan mencapai keunggulan bersaing adalah aspek dalam mengelola lingkungan SDM. Alasan ini dikarenakan dengan mengelola faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal akan membuat para karyawan bekerja dengan suasana yang menyenangkan, rasa nyaman, aman, dan penuh semangat, sehingga memungkinkan mereka membuat kontribusi besar terhadap produktivitas dan daya saing perusahaan. Di sisi lain, memberikan kompensasi kepada SDM tidak cukup memotivasi karyawan apabila suasana kerja tidak kondusif dan tidak sesuai harapan, sehingga kompensasi menjadi tidak terlalu menarik bagi mereka. Terima kasih. Baik, dari pemaparan kelompok kami, Ian, Pak Krisna, mungkin saya kembalikan ke host untuk dilanjutkan ke kelompok yang lain. Lanjutnya kelompok 8 Pak Krisna. Lanjut Pak, silakan Pak, kelompok 8. Pak Ilham, share screen-nya udah Pak Ilham? Pak Randy yang screen ya? Oke. Belum bisa ya? Belum bisa Pak Randy. Ya masih disable. Bentar. Coba lagi Pak Randy. Oke, bisa. Sebentar. Oke, sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya? Sudah aman. Jelas Pak. Lihat. Pak, saya mulai Pak Yasmin ya? Silakan Pak Randy. Siang semuanya. Waalaikumsalam. Perilaku etis dalam berorganisasi. Kelompok 8 ada Pak Yasman, Pak Oki, dan saya sendiri. Yang pertama daftar isi. Pendahuluan pengertian sikap perilaku etis, aspek-aspek perilaku etis, prinsip-prinsip perilaku etis, indikator perilaku etis, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis.
Perilaku etis adalah sikap dan perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum karena berhubungan dengan tindakan yang baik, benar, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Etis sering dikaitkan dengan tingkah laku perbuatan seseorang yang dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Perilaku etis merupakan bentuk-bentuk tindakan yang sesuai dengan norma sosial yang dapat diterima secara umum. Perilaku etis dalam diri masing-masing individu berkembang sepanjang waktu. Oleh karena itu, setiap orang akan menunjukkan perubahan yang terus-menerus terhadap perilaku etis. Dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, organisasi, lingkungan organisasi, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip dalam perilaku etis merupakan tuntutan bagi perilaku moral. Contohnya antara lain adalah kejujuran atau honesty, pegang janji atau keeping promise, membantu orang lain, helping others, dan menghormati hak orang lain, the rights of the others. Sementara itu, berbohong, mencuri, menipu, membahayakan, dan merugikan orang lain adalah contoh penyimpangan dari prinsip perilaku etis. Perilaku etis seseorang juga seringkali mengacu pada apa yang diyakini. Teori sikap dan perilaku dapat mempengaruhi individu untuk bertindak jujur, tegas, adil, tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan diri. Perilaku etis terbukti dapat memberikan manfaat yang besar terhadap organisasi, di antaranya perilaku etis dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja, juga mampu meningkatkan produktivitas manajer. Selain itu, perilaku etis juga dapat mempertahankan stabilitas kinerja organisasi, membantu kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pengertian sikap dan perilaku etis. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Menurut Arpan Ihsan Lubis 2011. Menurut Tikolah, M. Ridwan, Triyono, Iwan, dan Ludikno, sikap merupakan bentuk evaluasi atau reaksi perasaan terhadap suatu objek yang dapat berupa mendukung atau memihak maupun tidak mendukung atau tidak memihak. Sikap dan perilaku etis merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan membahayakan. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Oleh karena itu, sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Tiga komponen sikap yaitu pengertian atau cognition, pengaruh, affect, dan perilaku, behavior. Komponen perilaku dari suatu sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dengan suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Sikap telah dipelajari, dikembangkan dengan baik, dan sukar diubah. Orang-orang memperoleh sikap dari pengalaman pribadi, orang tua, panutan, dan kelompok sosial. Menurut Griffin dan Ebert, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Menurut Tikolah, perilaku etis adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan membahayakan. Aspek-aspek perilaku etis. Menurut Robbins and Judge, aspek-aspek perilaku etis di perusahaan atau organisasi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Menghargai hubungan, kedisiplinan, kesetiaan terhadap organisasi, juga kehadiran. Prinsip-prinsip perilaku etis. Menurut Arendt, terdapat beberapa prinsip-prinsip etis yang berkaitan dengan perilaku etis pada seseorang yang berlaku di lingkungan perusahaan ataupun organisasi, yaitu sebagai berikut. Tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan
profesional, dan moral yang sensitif dalam aktivitas mereka. Kepentingan publik. Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik serta menunjukkan komitmennya dan profesionalnya. Yang ketiga, integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas yang tinggi. Objektivitas dan independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Keseksamaan. Anggota harus mempertahankan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional serta sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Ruang lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berpraktik dalam publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. Untuk slide selanjutnya oleh Pak Yasman. Baik, Pak Randy, terima kasih. Selanjutnya adalah indikator perilaku etis dalam organisasi. Menurut Elin Rohman, ada beberapa indikator. Yang pertama adalah memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik. Kemudian melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan. Kemudian bertindak berdasarkan nilai dan norma-norma yang ada. Kemudian bertindak berdasarkan nilai dan norma walaupun ada resiko. Selanjutnya Pak Randy. Slide berikutnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis. Antara lain, yang pertama adalah keakuran, kemudian kesungguhan, emosionalitas negatif, ekstroversi, dan juga keterbukaan. Cukup ya Pak Randy ya? Ya. Demikian Pak Krisna dan teman-teman presentasi dari kelompok 4 mengenai perilaku etis dalam organisasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasman. Kelompok berapa? Kelompok 8 ya, alhamdulillah salah. Kita lanjut ke kelompok 6, Kak Anis, apakah kiranya sudah ada yang untuk dipresentasikan begitu, Kak? Mohon maaf, kelompok enamnya masih prepare, boleh setelah prepare kami presentasi. Mohon izin. Oke, siap kalau begitu kita bisa pakai waktu 10 menit untuk open discussion kira-kira teman-teman. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya, menanggapilah dalam bentuk pertanyaan atau tambahan atau sanggahan atau apa saja silahkan ya dari dua topik yang tadi sudah sempat dipresentasikan. Silakan teman-teman. Saya mengawali dulu sedikit untuk bertanya terkait etika dalam berorganisasi. Saya sangat setuju sekali bahwa untuk mendukung satu kelangsungan operasional sebuah organisasi memang dibutuhkan etika yang harus dipatuhi ya. Akan tetapi bagaimana apabila etika itu, maksud saya apakah bisa digeneralisasi begitu? Misalkan etika yang berlaku di daerah kita ini mungkin agak sedikit berbeda dengan etika berperilaku di daerah lain atau mungkin di negara lain gitu. Sehingga katakanlah dari perilaku etika organisasi yang berlaku di Asia, apakah ada perbedaannya dengan yang di Eropa dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa membantu menjawab. Terima kasih. Silakan Bu.
ya, etika untuk perilaku di tiap-tiap negara itu kemungkinan juga berbeda ya. Sebenarnya prinsipnya itu sama. Misalnya tentang keterbukaan. Ya, kalau di Indonesia itu untuk kultur keterbukaan itu sepertinya kurang ya. Karena orangnya apalagi orang Jawa itu biasanya kan suka malu-malu ya, dari etnis saja sudah berbeda. Itu antar pulau aja sudah berbeda, apalagi antar negara ya. Kalau di luar negeri itu biasanya unsur keterbukaan ini lebih lebih nyata karena mereka menginginkan sebuah organisasi yang maju, yang berkompeten seluruh eh, anggotanya sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Tapi kalau di Indonesia kayaknya untuk sistem keterbukaan ini masih kurang. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya. Bu Muria. Ini karena saya juga belum. Pak Krisna, Silakan Pak Iman. dikit mau berpendapat ya, Pak. Nah, kalau menurut Silakan. saya ya jelas beda tuh etika. Jangankan di Indonesia dengan luar negeri ya, antar daerah saja itu jelas berbeda. Jadi kalau menurut saya intinya di mana kita berada, di situ kita mengikuti etika yang berlaku di organisasi tersebut. Jadi kalau peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Itu Pak. Mungkin dari saya itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iman. Pak Krisna, Monggo Pak Is. kamera saya enggak. Oh, iya. Jadi saya jadi kebayang ya kalau sekarang ini kan di era globalisasi ya, ini kalau masalah profesi ya, ini mungkin yang saya dengar sih, saya belum belum banyak mengalami ya. Eh, Masing-masing bangsa punya etika yang berbeda, tapi kadang dipertemukan di satu tempat kerja yang sama. Nah ini mungkin teman-teman eh, punya nggak pengalaman gitu? Nah, nggak, artinya bukan hanya orang orang dari luar Indonesia saja yang ke Indonesia ya, tapi teman-teman kita ya itu juga mungkin banyak yang bekerja di luar sementara eh, mereka punya nilai-nilai yang berbeda. Nah, ini mungkin masalah tersendiri ya. Itu sih Pak Krisna, saya jadi ke bawah ke sana nggak kebayang gitu yang bekerja eh, di lintas negara gitu. Iya, terima kasih Paling Pak Pak Is. Yasman nih yang punya pengalaman nih, Pak Yasman nih Kalau kayak Pak punya Yasman ini pengalaman. gudangnya ini. Ya Pertanyaan saya Pak Munir, gimana Pak. Pak Munir? Baik. Ya, ini tadi kan saya sepakat juga sih bahwasanya setiap etnis, setiap suku, bahkan setiap apalagi setiap negara ya ini punya etika yang berbeda-beda. Nah, ini gimana nih Pak kalau akhirnya mereka dipertemukan di satu bidang tempat kerja yang sama, ini apa nih biasanya masalah yang sering muncul Pak? Ya, memang benar tadi Pak Iman, Pak Bumuria, Pak Is ya, masing-masing daerah punya ini yang berbeda ya. Sehingga kalau dalam konteks organisasi, saya kira di organisasi manapun itu nanti diperlukan suatu apa namanya kemampuan adaptasi, Pak. Kemampuan adaptasi ya. Nah, salah satu apa namanya di dalam eh, apa namanya soft skill yang harus dipunyai adalah kemampuan adaptasi. Contoh misalnya ada seorang manajer ditugaskan di suatu negara, padahal perusahaannya perusahaan yang sama gitu ya. Dia nanti akan melakukan adaptasi di negara tersebut terkait dengan etik tadi ya.
seperti yang Pak Iman sampaikan tadi, di mana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjung. Memang begitu. Jadi kemampuan adaptasi sangat diperlukan ketika kita eh, berada di dalam suatu daerah yang mungkin secara etisnya, secara budayanya berbeda dengan apa yang kita punyai selama ini. Itu sih Pak Is, saya setuju. Pasti berbeda satu tempat dengan yang lainnya. Pak Yasman, berarti semacam aturan atau code of conduct gitu bagaimana Pak? Apa itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya? Iya, organisasi itu memang harus punya code of conduct atau kode etik ya, yang tentu nilai-nilainya disesuaikan dengan norma di suatu tempat itu ya. Ada yang prinsip semuanya sama, ada yang mungkin itu istilahnya apa namanya, kearifan lokal ya, sesuai Kearifan dengan lokal. iya, sesuai dengan etis apa namanya, budaya di lokasi tersebut. Oke, oke, makasih Pak Yasman. Teman-teman yang lain silahkan ya kalau ada Sharing nih Pak yang Krisna. silakan Pak Randi. Eh, Pengalaman saya 3 tahun yang lalu bekerja di apa namanya, jangankan di luar negeri ya Pak. Maksudnya di kita nyebrang beda pulau aja di luar Pulau Jawa gitu Pak, katakanlah dengan berbagai suku dalam satu, kita bicaranya konteksnya proyek nih Pak, dengan suku yang sangat heterogen. Dari situ juga sebetulnya kita bisa belajar yang namanya adaptasi. Betul yang disampaikan tadi sebelumnya bahwa kita tuh secara budaya kita mengadopsi budaya Timur di mana penuh dengan sopan santun dan tidak enakan. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang perilaku organisasi, perlu ada pembatas antara mana yang namanya komunikasi yang bersifatnya urusan pekerjaan, ada yang namanya komunikasi yang sifatnya pertemanan atau kesopanan. Jadi PR-nya adalah bagaimana caranya mengkombinasikan unsur profesionalitas dengan budaya timur yang ada. Misalkan Pak, bukan tidak mungkin pemimpin proyek lebih muda daripada eh, tim yang di bawahnya. Maka dari situ pentingnya dari manajemen supaya memberikan brief yang jelas mengenai hierarki. Misalkan nih dari project manager ke site manager itu apa tugasnya. Lalu urutannya sebagai urutan ada yang namanya garis instruksi dan garis koordinasi, diperjelas itu. Kadang kala yang bikin eh, terjadinya masalah atau di dalam organisasi itu adalah 80% itu dari komunikasi, Pak. Misalkan ketidaksopanan ya, Pak ya. Misalkan dengan dengan warga negara asing, misalkan aku kamu panggil nama itu sudah terbiasa, sementara di kita kan belum terbiasa. Jadi yang PR terbesar sih menurut saya bagaimana caranya mengkombinasikan eh, budaya kita dengan profesionalisme pekerjaan begitu Pak. Kadang itu ya itu dia. Kadang tidak mudah dengan background kita ya, Pak Randi ya. Saya dulu kalau sharing juga saya dulu tuh apa namanya, ada teman begitu. Ada teman dia di bagian apa namanya, konstruksi lah, apa yang dia notabene itu dia seperti apalah istilahnya, supervisor kah, mandor kah atau apa begitu ya,
yang harus mengawasi jalannya proyek supaya berjalan tuh dia banyak berhubungan dengan para tukang begitu. Ketika dia menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang apa malah katanya, waduh, saya sempat dulu tuh nggak jalan itu. Jadi berantakan semua. Jadi tidak sesuai dengan apa namanya ya, yang harus dikerjakan gitu. Ukurannya apa, ada yang nggak cocok lah, apa cara pasangnya ada yang keliru lah dan sebagainya. Terus akhirnya dia mengubah mengubah sistem komunikasi tadi itu dengan bahasanya tukang. Jadi di level pertukangan dia memakai bahasa Hmm. yang kasar, bahasa yang apa begitu. Terus nanti di level yang apa namanya pimpinan dan sebagainya dia harus menggunakan teknik berkomunikasi yang lain. Itu memang ternyata kadang begitu, Pak. Jadi masih di dalam satu daerah pun antara level apa namanya kerjaan tertentu dengan kerjaan yang lebih kasar dan yang lebih halus itu kadang komunikasinya beda. Terus lagi juga pernah saya dulu ketika jadi guru SMA itu pernah dapat kepala sekolah baru, orangnya orang Sumatera. Waduh, kasarnya minta ampun itu. Jadi kalau misalnya menegur karyawan atau menegur guru itu nggak tanggung-tanggung, langsung di mana dia berada tegur, dimarahin dimarahin begitu, kadang di hadapan siswa gitu. Nah saya suatu ketika itu kasihan sama teman saya yang ditegur itu. Akhirnya giliran balik saya tegur kepala sekolahnya. Saya pas sekolah saya tegur lagi, wah ini main-main di Jawa, kalau Jawa harus pakai aturan di Jawa, jangan orang Ya itu. Sumatera di sini main dengan aturan Sumatera. Kalau mau pakai aturan Sumatera silahkan kembali ke Sumatera. Saya kasar begitu loh. Bagi saya itu sudah teman-teman saya bilang, waduh Pak terlalu berani itu katanya begitu kan. Kan kita main di Malang ini. Tapi habis itu mungkin dia merefleksi ya, dan itu tidak sakit hati, tidak apa loh. Setelah selesai ya sudah, malah ngobrol biasa, makan bareng. Memang beda ya ternyata. Nah, itu dia etikanya dalam negur, etikanya dalam apa itu kadang loh di sana Ya, di Sumatera biasa kalau kita tegur tegur aja marah-marah baik, gitu. Tapi selesai baik selesai nggak intonasi ada maupun masalah. gestur ya Pak ya. Itu dia Pak. Intonasi dan gestur kita kan biasa enggih gitu kan. Biasa Itu kan Pak. selalu. Itu Betul Pak. Pak. Kadang-kadang juga begini Pak. Jangankan kita anggaplah misalkan beda 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 suku lah. Kadang sesama suku aja Pak. Misalkan sama-sama dari Jawa nih kita bicaranya. Karena karena ada rasa gak enakan, akhirnya komunikasinya pakai bahasa hati Pak. Jadi jadi berharap berharap teman kita paham atau berharap kita dipahami teman. Akhirnya muncullah tadi bahasa hati sehingga tujuan organisasinya nggak tercapai gitu Pak. Itu sampai saat ini sih jadi apa? Jadi eh, pelajaran yang menarik buat dieksplor lah bagaimana caranya supaya ada titik temu nih Pak. Nah, itu Pak Randi, saya juga mau tanya sedikit Pak Randi. Itu kan kadang memang tadi Pak Randi bilang terkadang untuk memperjuangkan itu tadi ya, mau komunikasi lah apa supaya operasional berjalan baik. Kadang kan tujuan tujuan organisasinya kadang menjadi tidak tercapai, bukan berarti tidak sama sekali, tapi mungkin waktunya yang agak molor atau apa begitu Pak. Sebenarnya yang lebih utama itu mananya dulu ya. Organisasi dia memiliki tujuan, tujuannya yang penting tercapai sesuai dengan target, atau kita mengoptimalkan dulu etika ini tadi, etika organisasi itu saya yang masih belum belum begitu paham sih sebenarnya. Karena saya pernah pernah dengar juga Pak bahwa budaya 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 suatu budaya dalam organisasi itu disesuaikan dengan tingkat besar kecilnya perusahaan itu gitu Pak. Jadi misalkan gini Pak, di Jepang di Jepang itu anak muda tidak dianggap, maksudnya anak muda itu tidak didengar. Jadi ide-ide briliannya itu nggak didengar, disepelekan lah. Jadi yang yang lebih eh, tua itu superior. Jadi ide-ide dari anak mudanya itu gak didengar. Alhasil si Nokia itu Pak bangkrut gara-gara yaitu idenya
dia tidak mau mendengar pendapat-pendapat dari generasi baru. Akhirnya dia pede dengan produknya. Siapa yang nggak kenal Nokia pada saat tahun 90-an? Akhirnya terjun bebas. Nah, dulu juga sempat ada yang apa? eh, saya pernah ikutan kayak semacam seminar gitu, Pak, tentang tentang ini sebetulnya dari HRD ya, Pak, HR. Jadi ada sebuah perusahaan di Indonesia yang memang dia merekrut karyawan itu berdasarkan karakteristik. Jadi ada 4 karakteristik. Ada kita gak bahas karakteristiknya. Yang penting si perusahaan ini kalau mau maju, jadi dia dipenuhi anak-anak muda yang memang idenya banyak, Pak. Jadi brainstorming. Jadi karena idenya banyak, terus didapatkan apa namanya terobosan-terobosan baru, akhirnya cepat nanjak nih. Nah, ketika di atas, karena dia tidak merubah pola, akhirnya cepat naik, cepat turun gitu, Pak. Nah, itu juga yang maksud saya yang tadi budaya tadi, Pak. Jadi bagaimana mensiasatinya si perusahaan, si organisasi tersebut pada saat memulai, pada saat berkembang, dan pada saat sedang di puncak-puncaknya gitu, Pak. Jadi menurut saya eh, budaya itu disesuaikan dengan posisi organisasi tersebut sedang ada di level mana gitu. Terima kasih Pak Randi masukannya. Iya betul ya, di Jepang banyak perusahaan besar yang sekarang mulai tertinggal, terlebih dengan perusahaan-perusahaan yang dari Chinese ya, karena itu anak-anak muda apa ya, harus istilahnya apa ya, nunggu generasi yang lebih senior dulu yang bertindak gitu ya, sepertinya begitu. Tapi sekarang memang kecenderungannya begitu loh Pak Randi ya, jadi eh, orang kerja itu dengan trennya anak muda, dalam artian cepat naik, cepat turun, sehingga apa yang lagi ngetren cepat boom tuh. Katakanlah misalnya kayak mie gacoan nih. Mie gacoan di Malang waktu itu booming tuh. Di mana-mana buka mie gacoan Hmm. dan semuanya rame tuh. Tapi sekarang sudah mulai sepi lagi. Nanti trennya ganti lagi. Dulu sebelum mie gacoan ada mie setan atau apa itu. Saya yang mie yang begitu-begitu nggak begitu ini sih. Cuman kan cepet sempet rame ya. Ada mie setan lah, mie apa rame. Habis itu mie gacoan muncul. Mie setannya kalah, rame lagi. Terus ada apa lagi dulu? Abnormal. Baru-barunya abnormal kayak gitu. Sekarang ini lagi lah itu saya kurang kurang paham juga nih. Tapi ini kenapa perusahaannya Pak Yasman ini kok masih berdiri tegak ini lah. Itu harus harus kita tanya ini orangnya ini. Alhamdulillah. Ya itu dia. Pasti ada hubungannya itu dengan apa namanya perilaku organisasi itu ya. Kita harus pakai yang mana nih? Pakai sistemnya yang cepat naik cepat turun ya, harus mensiasati itu, jangan sampai modal sudah keluar belum sempat balik modal sudah nggak boom, repot nanti. Kalau di Indolak tuh bagaimana Pak Yasman? Mungkin ngulik sedikit nih Pak Yasman. Ya kita ngulik perusahaan yang besar terkait dengan ya itulah strategi itu untuk mendukung Hmm. perilaku organisasinya supaya tetap bisa survive gitu Pak di tengah bombardir style bisnis anak-anak muda ini Pak. Kalau di Indolakto memang ada COC atau Code of Conduct ya. Jadi Code of Conduct itu adalah perilaku bagi pelaku organisasi itu sendiri. Itu adalah di Code of Conduct untuk di top manajemennya atau perusahaannya. Yang kedua adalah Code of Conduct untuk si anggota organisasi. Jadi misalnya untuk yang perusahaan itu, perusahaan tidak boleh misalnya curang, perusahaan tidak boleh gratifikasi dan sebagainya. Kalau untuk si karyawannya atau anggota organisasi adalah mengatur tentang perilaku-perilaku yang tidak boleh
perilaku yang boleh gitu. Jadi ada dua aspek di situ. Nah, dari situ diturunkan juga di perjanjian apa namanya bersama ya, perjanjian kerja bersama antara karyawan dan manajemen, atau kalau tidak ada perjanjian kerja bersama ya peraturan perusahaan. Jadi kalau terkait dengan perilaku memang diatur di COC. Sudah ada payung hukumnya, Pak Krisna. Itu sih. Kalau mengenai bisnis naik turun ya faktornya bukan hanya di perilaku organisasi, tapi banyak aspek juga ya. Oke, baik Pak Yasman. Teman-teman ini sudah 2.30. Bagaimana kira-kira kita perlu sepakati? Ini bagian dari perilaku perilaku organisasi dalam mengorganisir perkuliahan kita hari ini. Bagaimana bos dari Ngada? Kurang lebih siap. Oh begitu. Siap presentasi atau siap apa ini? Siap presentasi. Oke, boleh Oke, presentasikan sedikit kita ya, tunggu. teman-teman. Boleh ya, teman-teman, biar kelompok 6 ini presentasi meskipun hanya sedikit aja atau sebentar, nggak apa-apa. Yang penting ada yang di-sharekan tuh terkait dengan topik yang sudah diberikan Pak Arto. Silakan Kak Anis. Gas, gas. Mohon izin saya share screen. Siap. Host disable participants screen sharing. Please enable me, please. Ya, Pak Ilham tadi hostnya. Still Minta, disabled. minta tolong Pak Ilham. Atau boleh langsung diutarakan aja, enggak apa-apa Kak Anis. Tentang terkait topik langsung bahasanya gitu, enggak masalah. Oke. Terima kasih teman-teman. Mohon izin saya memaparkan sedikit terkait perilaku organisasi terpadu. Nah, terkait topik ini, kami melihat keterpaduan dari sisi elemen perilaku organisasi dan yang berikut adalah hakikat perilaku organisasi. Yang poin pertama, untuk elemen perilaku organisasi, ini terdiri dari eh, kurang lebih di sini kami paparkan ada 4 elemen perilaku organisasi. Yang pertama, manusia. Manusia merepresentasikan sistem sosial internal organisasi, terdiri atas individu atau kelompok tertentu. Kelompok itu dapat berjumlah kecil ataupun besar, informal maupun non formal, maupun formal, maaf, resmi maupun tidak resmi. Nah, kelompok manusia bersifat dinamis, berarti mudah dibentuk atau dibuat, berubah, terpecah atau bubar. Setelah berkelompok, manusia akan menempuh berbagai cara supaya dapat mencapai tujuan dan target yang hendak dicapai. Maka organisasi justru hadir untuk melayani masing-masing orang, bukan sebaliknya. Kemudian elemen yang berikut adalah struktur. Nah, struktur merupakan hubungan setiap orang yang ada dalam sebuah organisasi. Mereka yang mendiami organisasi akan memiliki peran berbeda dan mempunyai hubungan tertentu satu sama lain. Dan seterusnya, yang berikut teknologi, elemen berikut adalah teknologi. Nah, sifat teknologi itu tergantung pada sifat organisasi sehingga akan berpengaruh pekerjaan dan kondisi kerja perusahaan. Bisa dibilang teknologi dapat melahirkan efektivitas sekaligus batasan pada setiap orang dengan cara masing-masing. Kemudian elemen keempat dari perilaku organisasi yaitu sistem sosial. Jadi sistem sosial menawarkan lingkungan eksternal tempat organisasi tersebut bergerak. Sistem tersebut mempengaruhi sikap orang, kondisi kerja, dan memberi ruang kompetisi bagi sumber daya dan kekuasaan. Itu dari sisi keterpaduan elemen perilaku organisasi. Yang berikut kami mohon izin untuk memaparkan dari sisi hakikat perilaku organisasi itu sendiri. Nah, dari sisi hakikat perilaku organisasi kami coba memaparkan di sini ada 2 hakikat. Hakikat pertama adalah hakikat manusianya, yang berikut adalah hakikat organisasi. Nah, hakikat manusia ini mencakup pemahaman terkait perbedaan individu, diri individu sepenuhnya, dan perilaku termotivasi. Perilaku yang termotivasi merujuk pada bagaimana individu berperilaku karena adanya dorongan yang berasal dari suatu kebutuhan.
dalam penyelenggaraan organisasi, motivasi harus ada agar individu tergerak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemudian hakikat yang kedua adalah hakikat organisasi. Ini mencakup pemahaman tentang sistem sosial, karena organisasi merupakan sistem sosial yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama. Nah, ini kurang lebih resume dari paparan kami. Mohon maaf sangat singkat, tapi jika butuh yang komplitnya ntar kami bagikan di grup. Kami kembalikan kepada Pak Krisna. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yohanes dan kawan-kawan sudah memaparkan tadi. Nah, teman-teman, ini karena waktunya sudah habis. Bagaimana kalau kita sepakati aja untuk diakhiri begitu? Oh, kayaknya Pak Iskandar mau komentar tuh. Kalau Pak Iskandar mau berkomentar dulu, silahkan. Mungkin menanyakan atau menambah. Cukup kakak. Soalnya cara